Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kalian akan melanjutkan materi pembelajarannya di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, dan pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Dan setelah itu siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya ya. Oke. Anak buka ya halaman 12. Anak buka buku tematiknya halaman 12. Nah, di situ ada sebuah gambar ya. Sebuah ilustrasi penjual ikan ya yang ada di pasar. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Selanjutnya, esok harinya Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng ya. Ini adalah tempat pengolahan ikan bandeng ya anak-anak. Mereka ingin mengetahui cara mengolah ya, ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Nah, ini tidak asing lagi anak-anak, ikan bandeng presto. Tentunya kalian juga pernah memakannya ya. Nah, bandeng presto ini termasuk ya makanan yang diolah dengan teknologi pangan ya. Oke, lanjut ya. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Nah, anak-anak buka halaman 13 ya. Di situ ada bacaan ya, teks tentang bandeng presto. Nanti di situ banyak informasi mengenai bandeng presto ya. Bacalah teks tentang bandeng presto berikut. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak ya. Lanjut. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Ya, ini adalah langkah-langkahnya ya, dan bahan-bahannya juga ya dalam mengolah bandeng ya. Ini bandeng presto. Kemudian ini ya ada salah satu alat yang penting dalam membuat bandeng presto, yaitu menggunakan panci presto. Nah ini ya, ini panci presto ini salah satu alat dari teknologi pangan ya. Oke, lanjut ya. Kita ke paragraf selanjutnya ya. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan ya.
dalam menyajikannya ya, atau dalam mengemas Bandeng Presto juga menentukan daya tahan lamanya ya. Nah, jika menggunakan plastik biasa ya, ikan akan bertahan hanya 5 hari saja ya. Tetapi jika dibungkus dengan plastik yang tahan udara ya, ikan akan bertahan hingga 3 bulan lamanya ya. Plastik tahan udara ini juga salah satu alat dari teknologi pangan ya. Selanjutnya, kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf ya. Nah, tadi dari bacaan awal kan warna tulisannya berbeda ya. Ada 3 warna di situ ya. Ada berapa buah paragraf pada teks Bandeng Presto? Ada berapa tadi paragrafnya? Tadi warnanya itu ada 3 ya. Berarti paragrafnya juga ada 3 ya. Ada 3 paragraf di bacaan tentang Bandeng Presto. Selanjutnya anak-anak buka halaman 14. Lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan Bandeng Presto. Nah, nanti kalian lengkapi ya informasi-informasi yang telah diperoleh dari teks bacaannya. Nah, ini informasi yang harus kalian tulis. Yang pertama, ini informasi yang pertama, Bandeng Presto dimasak menggunakan titik-titik. Kemudian informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi titik-titik. Kemudian informasi selanjutnya, teks Bandeng Presto menceritakan tentang apa ya, kalian tulis di sini. Dan informasi yang terakhir, kalian bebas menulis informasi apa saja ya yang ada di bacaan Bandeng Presto. Kita isi yang informasi yang pertama ya. Bandeng Presto dimasak menggunakan apa ya? Tadi di paragraf pertama, salah satu alat dari teknologi pangan ya. Bandeng Presto dimasak menggunakan panci presto ya. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian kalian lanjutkan informasi yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Oke, lanjut lagi halaman 17. Kalian buka. Nah, Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang, sedangkan Dayu ingin belajar berenang dan Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam ya. Nah, ini Lani, Dayu, dan Siti ya, ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang ya. Ada yang sudah mahir ya, ada yang masih belajar ya, dan ada yang suka bermain di pinggir kolam ya. Nah, ini adalah berbagai macam ya kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu ya, atau seorang anak ya. Masih di halaman 17 ya. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Tadi kemampuan dalam berenang ya, ini dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Kemudian Dayu menikmati bolu pisang, sedangkan Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ya. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Nah, ini ya.
Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman ya. Tadi itu kan Dayu, Siti, dan Lani memiliki kebiasaan dalam menikmati buah-buahan ya. Mereka menikmati buah-buahan dengan cara yang berbeda. Nah, itu adalah bagian dari keberagaman ya. Kita harus bisa saling menghargai ya. Oke. Nana buka halaman 18. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-temannya. Nah, ini ada 6 jenis makanan ya yang dibawa oleh Udin dan teman-temannya. Coba sekarang tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Nah, ini adalah hasil dari teknologi pangan ya. Kita lihat tabelnya ya. Oke, ini masih di halaman 18 ya. Jenis makanannya ada 6 kolom ya. Mulai dari nomor 1. Nah, ini kira-kira makanan apa ya? Ini adalah ayam goreng ya. Kalian tulis di tabelnya ya. Kemudian ini adalah sosis ya. Sosis ini juga salah satu makanan yang diolah dengan teknologi pangan ya. Kemudian yang ketiga ada manisan buah-buahan. Kemudian yang keempat ini ada kornet daging sapi. Dan yang kelima ada roti tawar. Ini roti tawar ya. Dan yang terakhir ada susu. Ini adalah jenis-jenis makanan yang diolah dengan teknologi pangan ya. Oke, makanan apa yang paling kamu sukai? Nah, kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Makanan yang paling kamu gemari ya. Setelah itu kalian buka halaman 19. Sekarang coba kalian wawancarai 5 temanmu untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Ya, kalian tanya-tanya ya kepada 5 temanmu untuk mengetahui makanan apa yang mereka sukai. Setelah melakukan wawancara pada temanmu, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, setelah kalian mewawancarai teman kalian ya, menanyakan berbagai hal tentang makanan yang mereka sukai ya, kemudian mendapatkan hasilnya dan ditulis di tabel ini ya. Ini ada 5 anak yang kalian nanti wawancarai ya. Kemudian makanan apa yang mereka sukai. Oke, sekarang ya lanjut halaman 20. Amati hasil wawancara pada tabel di atas ya. Setelah kalian mewawancarai teman kalian ya, kemudian kan didapatkan hasilnya. Kemudian kalian amati hasil wawancaranya. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Ya. Diskusikan bersama temanmu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Ya. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata sama atau berbeda ya. Jika hasilnya ya, jenis makanan yang orang-orang di sekitar kalian itu sama, maka lingkari yang sama ya.
Tapi jika jenis makanan yang disukai di lingkungan sekitarmu berbeda ya, maka lingkari yang berbeda. Nah, ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau sama ya, tergantung hasil wawancara yang kalian lakukan ya. Oke, jadi dari materi ini ya, kita bisa simpulkan ya anak-anak, setiap orang memiliki makanan kesukaannya masing-masing ya. Begitu pula dengan kalian ya, kalian juga memiliki makanan kesukaan kalian masing-masing ya. Kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentunya kita harus menghargai ya, menghargai kesukaan teman kita ya. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia ya. Ya, sikap saling memahami ya, menerima, menghargai perbedaan ya, itu adalah salah satu pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, di pembelajaran 2 ini ya, kalian banyak belajar ya. Tadi kalian sudah membaca ya dan mengamati salah satu makanan yang diolah dengan teknologi pangan ya, yaitu bandeng presto ya. Di situ tadi kalian banyak memperoleh informasi tentang bandeng presto. Kemudian kalian juga sudah mewawancarai ya teman-teman kalian mengenai makanan yang disukai mereka, kemudian didapatkan hasilnya ya, hasilnya itu sama atau berbeda ya, jenis makanan yang mereka sukai. Dan di dalam keberagaman ya, keberagaman apapun ya, kita harus bisa saling menghargai dan menerima apa yang mereka sukai ya. Itu adalah salah satu pengamalan dari Pancasila sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Di pembelajaran 2 juga ada materi PJOK ya, yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Zainul di hari Kamis ya. Oke, lanjut. Oke, jangan lupa sholat duhanya ya. Semoga kalian bisa terus istiqomah dalam melaksanakannya ya. Oke, sekian dari Ustadz ya. Apabila dalam menjelaskan banyak salah kata, Ustadz mohon maaf ya. Ustadz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.